Pemirsa, 6 lembaga nasional hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta pasca aksi demonstrasi anarkistis di beberapa daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Tim ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk aparat penegak hukum, pengembangan perlindungan HAM, dan pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Aksi demonstrasi di sejumlah daerah akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu berujung pada kerusuhan. Di sejumlah tempat, aksi anarkis dan penjarahan terjadi. Beberapa orang dilaporkan meninggal dunia. 6 lembaga nasional hak asasi manusia resmi membentuk tim independen pencari fakta di balik kerusuhan dan aksi anarkis itu. Pencarian fakta meliputi penyelidikan lapangan, wawancara saksi, pengumpulan dokumen, serta analisis video dan foto untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Pembentukan tim independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia untuk pencarian fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan Agustus-September 2025. 6 lembaga nasional hak asasi manusia, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, ORI, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas, KND, sepakat untuk membentuk tim independen LNHAM untuk pencarian fakta dalam merespon peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus-September 2025 di Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia. Tim juga akan memberikan rekomendasi untuk aparat penegak hukum agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Tim independen Lembaga Nasional HAM atau LNHAM untuk pencarian fakta ini dibentuk untuk bekerja secara objektif, imparsial, dan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong kebenaran, penegakan hukum, pemulihan korban, serta pencegahan agar pelanggaran serupa tidak berulang. Tim independen pencari fakta ini diharapkan dapat menjawab sejumlah keraguan publik, memulihkan ketenangan, dan menjaga hak asasi manusia. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. 6 lembaga HAM nasional membentuk tim investigasi independen. Mereka mencari fakta di balik aksi demonstrasi anarkistis yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Apa saja langkah TGPF dan apa saja temuan awal yang perlu ditelusuri? Sudah bersama kami anggota tim mencari fakta dari Komnas Perempuan, Sondang Friska Simanjuntak. Bu Sondang, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Bu Sondang, kita melihat ada 6 lembaga HAM nasional ini membentuk tim independen, TGPF ya istilahnya ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi? Apa memang ini ada temuan di awal yang perlu ditelusuri? Iya, jadi sebelum kita membentuk tim independen ini, sebenarnya 6 lembaga HAM ini kami sudah punya kerjasama bersama, namanya KUPP, kerjasama untuk pencegahan penyiksaan, yang terdiri dari 6 lembaga HAM, dan kami itu sudah membuka kanal pengaduan bersama. Nah, setelah mengumpulkan pengaduan dan masing-masing lembaga sudah bekerja dengan mandatnya masing-masing terkait peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian kita bersepakat agar kita membentuk tim independen bersama, supaya kita bisa menyatukan temuan-temuan yang terpisah dari 6 lembaga ini dan juga pengaduan-pengaduan. Kita mencoba menyatukan temuan-temuan itu supaya bisa menghasilkan satu laporan yang lebih komprehensif ya. Karena kita terdiri dari 6 lembaga HAM, kita fokus pada pemenuhan HAM dan dari berbagai ada pemenuhan hak anak, pemenuhan hak perempuan, pemenuhan penyandang disabilitas, kelompok rentan, kemudian ada lembaga perlindungan saksi dan korban, kemudian juga ada layanan publik dari ORI dan Komnas HAM. Tentunya kita melihat seluruh aspek ini
mandat kita masing-masing perlu kita satukan untuk menghasilkan laporan yang komprehensif. Jadi sudah ada temuan-temuan tadi, 6 lembaga tadi masing-masing punya temuan-temuan. Ada benang merahnya kah? Sebenarnya seperti apa temuan yang? Nah, kalau temuan-temuan awal masing-masing lembaga tentu sudah memiliki masing-masing ya. Nah, ini yang kemudian nanti temuan-temuan ini perlu kita perkuat dan kita analisis bersama dengan menggunakan instrumen yang kita sepakati bersama. Nah, temuan-temuan yang kita dapati pola-polanya sebenarnya juga sudah sering ya disampaikan ke publik ya, bahwa kita menemukan adanya penangkapan yang sewenang-wenang, Penangkapan yang sewenang-wenang. Ya, kemudian juga ada misalnya penggunaan kekuatan yang berlebihan. Kemudian juga kita melihat adanya teror dan intimidasi terhadap perempuan dan juga terhadap aktivis pembela HAM, sehingga apa namanya ya, itu seperti membungkam untuk bisa terus menyampaikan aktivitas penyampaian pendapatnya. Nah, ini beberapa hal yang tentunya perlu kita dalami bersama gitu ya, termasuk dampak-dampak yang tidak proporsional yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan. Oke, tapi dari tim pencari fakta sendiri bagaimana melihat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus kemarin di sejumlah tempat ya? Apalagi ada temuan-temuan yang tadi diungkapkan Bu Sondang tadi. Iya, kalau kita melihat sebenarnya kan ini peristiwa tidak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi ada ada berbagai kejadian situasi politik nasional yang akhirnya membuat masyarakat bereaksi gitu ya, atas berbagai yang terjadi di tingkatan nasional. Nah, ini kemudian mahasiswa, kemudian juga masyarakat umum, ojol gitu ya, pelajar, semuanya itu ingin menyampaikan kegelisahannya, menyampaikan pendapatnya. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam kerangka negara demokrasi gitu ya, itu adalah suatu hal yang wajar dan patut kita hargai bersama dan dilindungi. Karena ini memang ada masalah yang tidak baik-baik saja gitu ya. Ada masalah nasional yang memang membuat banyak masyarakat itu marah gitu kan ya, jadi mereka ingin menyampaikan pendapatnya secara baik-baik. Jadi itu harus dilihat dalam kerangka itu ya, dalam kerangka untuk menyampaikan pendapat terhadap memang menyikapi situasi nasional yang terjadi. Dalam temuan yang tadi diungkapkan oleh Bu Sondang, seperti apa sebenarnya perilaku dan juga pola-pola data dan juga fakta yang ditemukan oleh para 6 lembaga ini? Apa-apa saja memang perbuatannya? Ya, kalau misalnya kita menemukan ini dari sisi Komnas Perempuan gitu ya. Nah, kalau misalnya di sisi Komnas Perempuan kita melihat bahwa ada penangkapan yang tidak proporsional terhadap peserta pada perempuan. Misalnya gitu ya, dia itu sebenarnya hanya peserta aksi, tetapi kemudian ada yang bahkan bukan peserta aksi gitu ya, dia hanya penonton gitu kan ya, tapi akhirnya ditangkap dan tidak diberikan akses untuk mendapatkan komunikasi atau bantuan hukum melebihi waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian juga yang mungkin kita lihat adalah banyak itu adalah perempuan-perempuan yang mungkin dia itu sebenarnya adalah aktivis biasa gitu ya, yang secara emosional mungkin ya, menyampaikan pendapatnya di medsos gitu kan, tapi kemudian akhirnya mendapatkan intimidasi yang berlebihan. Intimidasi gitu. Yang didapatkan ini dari pihak-pihak mana? Nah, itu yang perlu kita cek gitu ya. Kadang-kadang di medsos ini kan liar gitu ya. Jadi ada banyak serbuan-serbuan, ada yang didoxing gitu kan ya. Sudah banyak gitu ya, melakukan ujaran-ujaran intimidasi itu melalui medsos gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk yang di sisi yang mereka yang ditangkap, nah ini yang memang sekarang sedang kita kawal. Ada memang yang langsung dikeluarkan gitu ya, tapi ada juga yang memang masih ditahan. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang masih ditahan. Ada datanya berapa? Ada, itu kan misalnya kasus yang L gitu kan ya. Kemudian juga ada kasus yang dia dianggap sebagai provokator untuk penjarahan terhadap seorang tokoh politik nasional gitu ya. Padahal sebenarnya dari temuan-temuan kami itu ya dia hanya hanya ibu rumah tangga yang handphonenya dipakai gitu kan oleh suaminya gitu kan ya. Jadi ini adalah temuan-temuan yang memang kami lihat gitu di lapangan ya. Jadi perlu untuk kita jaga bersama supaya kriminalisasinya tidak berlanjut. Artinya kan sebenarnya tadi disebutkan Bu Sondang ada beberapa kemudian masyarakat begitu ya yang ditahan sampai sekarang belum bisa dikeluarkan karena diduga
anarkistis dan juga ada motivasi-motivasi lain. Iya, yang kami lihat itu mereka dianggap sebagai provokator. Provokator. Iya, provokator kerusuhan karena mungkin dari status-status medsosnya seperti itu ya. Itu yang kalau perempuan. Nah, kalau yang lain-lain itu banyak sebenarnya kayak mungkin teman-teman KPAI nanti bisa lebih menjelaskan dengan lebih rinci ya. Banyak pelajar-pelajar juga gitu ya. Sebenarnya mereka memang ikut aksi kemudian tapi akhirnya ditahan. Tapi banyak sih yang udah dikeluarkan gitu ya, tapi ada juga yang memang masih perlu dikawal untuk ininya, untuk pembebasannya. Oke, artinya kan ini temuan yang masih cukup banyak ya, tadi masih banyak yang juga dicari tahu, tapi langkah-langkah selanjutnya apa kemudian dilakukan oleh tim independen ini? Karena kan artinya masih banyak yang kemudian ditahan, bahkan belum diproses lebih jauh. Iya, jadi memang kita kan juga sudah menjalankan sesuai dengan mandat kita masing-masing ya. Jadi kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat penegak hukum, memastikan bahwa semua yang ditangkap dan kalau memang tidak ada dasar hukum yang cukup itu untuk segera dibebaskan. Tetapi kalau misalnya memang kita juga menghormati ya proses-proses, kalau misalnya memang ternyata dari aparat penegak hukum mengatakan bahwa ini harus diproses, ya kita hormati, tetapi kita tetap harus memastikan mereka mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka seperti itu ya. Jadi kita melakukan koordinasi-koordinasi itu kepada aparat penegak hukum, dan yang terpenting kami juga melakukan komunikasi terhadap para pendamping dan para keluarga saksi dan korban untuk memastikan mereka mendapatkan pemulihan atas semua pelanggaran yang sudah mereka alami selama ini. Oke, gitu. Ketika pencarian fakta dan juga dokumen ini sudah dilakukan, apakah ini juga dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Polri dan juga TNI? Atau memang TGPF ini atau tim independen ini bekerja sendirian sementara ini? Ya, kalau dari kita, tim independen ini tentu kita bekerja sesuai dengan mandat kita ya. Kita bekerja sendirian. Tetapi nanti kita akan membuka kalau misalnya kita butuh keterangan, kita butuh masukan gitu. Nah, itu kita membuka peluang untuk mengundang pihak-pihak yang kita anggap bisa menyampaikan keterangannya. Ya, jadi itu bisa dari aparat penegak hukum, bisa dari pemerintah daerah gitu ya, untuk memberikan masukan untuk melengkapi laporan kita ya. Jadi kerangkanya di sini adalah pencarian fakta tentunya untuk menghimpun semua keterangan-keterangan yang masuk. Nah, apakah dari pihak aparat penegak hukum dan pemerintah juga melakukan hal yang sama? Saya harap mereka juga melakukan hal yang sama gitu ya. Karena ini kan kejadian bukan kejadian kecil ini ya, kejadian yang berskala nasional dan menimbulkan 10 korban tewas ya. Jadi tetap harus dikawal. Informasinya kan memang dari Bareskrim Polri juga mungkin dari bersama dengan aparat hukum lainnya, aparat keamanan lainnya ini sudah ada beberapa orang yang juga ditahan, diduga ini merupakan provokator. Tapi dari TGPF sendiri apakah menelusuri begitu yang diduga provokator ini, entah ada aktor intelektualnya, itu apakah termasuk di dalam tupoksi atau hanya sebatas pada yang sudah diamankan saja? Iya, kalau apa yang kita lihat itu tentunya semua fakta-fakta dan termasuk apa yang diarahkan dari fakta-fakta tersebut ya. Jadi kita bisa juga menelusuri apakah memang ada aktor negara dan juga aktor non negara yang memang terlibat di dalam peristiwa kerusuhan ini. Berarti ini juga akan ditelusuri oleh? Iya, akan ditelusuri ya sepanjang mandat yang bisa kita miliki gitu ya. Oke, bagaimana kemudian hasil penyelidikan dari tim ini, bentuknya nanti akan seperti apa Bu Sondang? Apakah nanti juga ada temuan pidana gitu? Iya, karena ini kan kita lembaga HAM ya, jadi yang fokus kita adalah kita menemukanali dan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh para korban dan kemudian juga mengidentifikasi bagaimana peran negara untuk untuk memulihkan para korban pelanggaran HAM. Nah, kemudian nanti tentunya laporan yang kita dapatkan akan kita rekomendasikan dan kita berikan kepada pihak-pihak yang memang terkait. Jadi misalnya mungkin ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh DPR, ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Presiden dan juga mungkin pemerintah daerah, dan ada mungkin yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jadi itu nanti rekomendasinya akan kita berikan sesuai dengan apa yang harus sesuai dengan analisa kita gitu ya. Ini ternyata
ini siapa yang harus merespon, ini siapa yang harus bertanggung jawab, kayak gitu. Baik, kita harapkan ini berjalan dengan lancar dan semakin banyak fakta yang juga terungkap. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Sondang Friska Simanjuntak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ibu, selamat bertugas.